Kenapa? Karena gini, ternyata pas main di budidaya ikan gitu ya, hal yang jadi problem adalah itu pakan. Oke. Karena 70-90% itu biayanya, kosnya habis sama pakan. Hai founders, welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman startup. Kita ketemu lagi di segmen Ngobis. Seperti biasa kita selalu memanggil expertise pada bidangnya masing-masing. Ini ada founders atau expert pada bidangnya, akan bercerita tentang industri yang saat ini sedang digeluti. Betul. Gitu. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Mas Feby Mariana. Iya. Oke, Mas. Unik ya. Unik ya. Saya baca di bawah, Mas. Lah, Mas. Iya, namanya betul, Feby nih, tapi belakangnya betul. Mariana. Man with the girl's name ya. Tetap tapi pas datang jenggotan ya. Iya betul. Tapi untungnya adalah jadi gampang diingat. Jadi gampang diingat ya, Mas Feby gitu. Nah, Mas, ini kan sebenarnya hari ini mungkin kita akan membawa founder sedikit lebih jauh dari daily stuffs-nya mereka. Iya. Ini merupakan satu industri yang cukup menarik dan dengan startup yang growth-nya bisa dibilang tertinggi lah ya, tertinggi dari beberapa among the best lah ya. Iya, sure. E-fishery ini gitu dan yang seperti kita tahu, saya sebagai orang awam dulu saya belajar dari SD, Mas, selalu dibilang Indonesia ini negara kelautan, negara dengan hasil pangan laut yang sangat tinggi gitu. Dan sekarang kita mau ngomongin itu hari ini. Jadi mungkin teman-teman bisa tune in untuk mungkin mendengarkan sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh e-fishery ini. Karena selama ini kan cuma tahu dari berita, e-fishery dapat fund lagi. Ini apa seri gitu-gitu. Nah, sekarang sebenarnya apa sih yang dilakukan? Dan kali ini sudah ada Mas Feby yang bisa menceritakan ke kita nih. Mas, sebelumnya boleh nggak perkenalkan diri dulu, Mas? Tadi kan sudah disebut nama, mungkin latar belakangnya sebenarnya apa sih, Mas? Oke, nama saya Feby Mariana. Tadi ya agak lucu ya. Mas. Unik. Saya memang advertise-nya di sales dan marketing gitu ya. Jadi sudah punya pengalaman 13 tahun sama di startup gitu. Jadi startup ini saya experience at least sudah 6 tahun ya. 6 tahun. 6 tahun. Jadi di sini ada hal yang menarik lah ya, nanti kita bahas gitu ya. Terus saat ini saya menjabat sebagai Head of Sales, Operation dan Expansion di e-fishery. Tapi di bagian timur gitu. Jadi ada ininya. Regionalnya ada ya, Mas? Nanti ada regionalnya. Jadi ada regionalnya gitu. Dan saat ini di bawah Mas Feby sendiri sudah ada sekitar ini hampir 300 employee sebenarnya. Betul. Jadi saya handling and controlling ya, kalau di total sampai ke eksekutifnya gitu ya. Hampir 300 employees ya. Betul. Nah, Mas, ini yang menarik tadi sempat ngomong tentang dari latar belakang bekerja di perusahaan yang well established dan kita bicara culture startup ini yang sangat mungkin 180 derajat berbeda. Betul. Sebenarnya latar belakang Mas Feby ini pas kuliah tuh ambil jurusan apa? Dan apa yang sebenarnya mendasari pada akhirnya mungkin teman-teman yang dengerin sekarang lagi kerja di perusahaan yang konvensional atau mungkin yang not startup, sekarang mau pindah gitu. Apa sih, Mas, yang menjadi melandasi itu gitu? Oke. Jadi sebenarnya gini, agak lucu juga. Pada saya lulusan dari Presiden University gitu ya. Saya dapat full scholarship sih di sana gitu. And then saya ngambil banking and finance sebenarnya, Mas. Waduh. Tuh bisa nyasar ke sales gitu ya. Karena pada saat lulus kan memang butuh kerja ya, gitu ya. Terus ada yang bilang bahwa pekerjaan pertama yang lu geluti itu bakal jadi pekerjaan tetap lu gitu ya. Gua nggak percaya gitu kan. Dan akhirnya jadi sales bank awalnya gitu. Ternyata keterusan ya. Ya at least ilmunya kepake. Jadi kayak ya gua berarti orang sales yang bisa ngitung lah ya. At least gitu sih. Ketemu orang gitu ya. Ngitungin orang punya uang orang kita hitungin ya. Betul. Konsultan lah ya. Konsultan. Jadi itu sih. Dan ya abis itu baru menggeluti di sales, dan ternyata di sales ya rata-rata banyak gitu ya yang job vacancy-nya dari sales gitu. Dan gua awalnya itu setelah dari situ dan ikut beberapa manajemen training lah ya di beberapa perusahaan. Gitu sih. Di beberapa perusahaan berbeda ya, berarti. Di beberapa perusahaan berbeda. Berarti lu banyak ini ya, Mas, ya, maksudnya mengikuti beberapa experience yang berbeda-beda dengan culture yang berbeda-beda. Betul. Dan pada akhirnya pintu untuk masuk startup ini lu dibukakan. Betul. Nah, itu boleh cerita nggak tuh? Apa yang lu pikirin sih waktu itu? Nah gini, kalau dulu pas di manajemen trainer, gue ada 2 kali gitu. Satu di perusahaan rokok gitu, satu lagi di telekomunikasi. Dan yang gue lihat kan gue dipindah-pindah tuh, itu kayak sekolah gitu. Iya. Jadi tim logistik dan segala macam, baru jadi sales export gitu ya. Nah di situ ya secara nggak langsung kalau itu kan memang dituntut untuk nyari solusi ya. Dan kita bakal present gitu ya ke stakeholder ya. Setiap 1 semester apa sih yang lu udah lakukan gitu buat perusahaan gitu. Dan
seiringnya berjalan waktu, gue juga punya ambisi sebenarnya. Ambisinya adalah I want to be the man that the younger in satu posisi. Gue pegang itu terus gitu. Gue pegang itu terus, and then ada yang nawarin nih startup gitu ya. Awalnya apa sih gitu ya. Terus tapi banyak yang pindah gitu kan. Kan berarti ada faktor yang lain gitu ya. Apa nih ya yang membuat mereka gitu pindah ya? Pindah. Ternyata ya di luar dari gaji dan segala macam, tapi kita juga di sini di startup dituntut untuk jadi entrepreneur gitu ya. Gitu, di satu sisi kita mungkin harus bisa tahu diri antara tanggung jawab segala macam, karena culture-nya berbeda gitu. Culture-nya berbeda, dan kalau misalnya dilihat mereka kan mau membangun kayak innovation tetap ada gitu. Jadi bisa dibilang beda nih antara well established company sama yang startup. Kalau startup kan udah open space segala macam. Secara visualisasi bangunan dibikin senyaman mungkin biar idenya mengalir gitu. Terus ada beberapa regulation yang memang membuat kita juga lebih nyaman gitu ya. Karena gue meyakini bahwa setiap orang punya productivity time masing-masing gitu ya. Saya morning person gitu ya, and then yang lain ada lagi lah segala macam, makanya dibuat seperti itu. Dari situ baru came to the value dari startup itu sendiri gitu. Mungkin yang paling berbeda ini kali ya Mas ya. Kebetulan gue sih belum pernah kerja di perusahaan yang well established gitu. Cuman mungkin banyak teman-teman yang cerita ya kalau di perusahaan well established ya kita bekerja yang sudah ada SOP-nya gitu. Betul. Dan kita di startup SOP itu memang ada juga, tapi kita juga yang turut mengerjakan SOP itu dan harus agile untuk berubah ketika memang dituntut untuk berubah. Betul. Gitu. Dan memang tanggung jawab tadi yang disebutin Mas Feby tadi ya. Yang, betul. Iya, ini kan belum jadi kasarannya. Betul. Lu harus turut bantu gitu. Ya, benar. Gitu. Tapi satu hal yang paling lu kaget deh Mas, maksudnya waktu ketika lu sudah hampir 10 tahun kalau di well established company terus lo pindah, apa sih satu hal yang lo kaget ketika lo masuk startup waktu itu? Bisa dibilang kayak gini sih, lu nggak bisa berenang nih. Iya. Lu dicemplungin gitu langsung ke laut ya. Ada dua kemungkinan, lu tenggelam atau lu langsung bisa berenang. Iya benar. Jadi culture-nya beda dan lu ngebawa kayak brand sendiri gitu. Iya. Bahwa lu tuh apalagi sales ya, bahwa lu tuh muka dari perusahaan kita gitu. Jadi vision dan mission dari value dari startupnya itu harus ada di diri kita dulu. Betul. Gitu baru kita harus growth nih, karena kita itu dituntut untuk naikin growth eksponensial gitu. Iya. Nggak hanya growth yang memang harus dalam kurun waktu 3 tahun, 5 tahun. Nggak, ini dalam satu tahun growth-nya berapa kali lipat. Kayak gitu sih. Dan kalau kita nggak punya value dan visionnya sama kayak kita, itu agak sulit kali ya. Maksudnya dituntut seperti itu tadi. Betul. Dan lucunya adalah itu berbanding sama hasil gitu. Ya ketika lu memang geluti, dan di sales itu gini sih. Sales itu kan memang turnovernya tinggi ya. Tapi one sales itu kerjanya benar, itu naiknya cepat. Apalagi dia punya inisiatif yang berbeda dibanding yang lain. Itu sih yang gue yakini sampai saat ini sih. Tapi kalau kita ngomongin tadi e-fishery sendiri, mungkin banyak teman-teman yang sudah tadi kita ngomong di depan ya, sering lihat beritanya, sering lihat acara-acaranya lah event-eventnya gitu. Tapi actually nggak tahu nih sebenarnya bisnis prosesnya atau sebenarnya ini company profile itu apa sih? Ngapain sih ini? Apa nelayan, ngumpulin nelayan atau apa gitu? Itu boleh dijelasin nggak, Mas Feby? Kalau dari bisnis unitnya sendiri, e-fishery itu punya 3 Mas. Gitu. Pertama itu adalah feeder. Ini asal muasal e-fishery berdiri. Feeder itu alat automation gitu ya, untuk pakan buat masih makan ikan. Ini ada background di sananya sih ya. Yang kedua, e-fish itu adalah ikan, tapi kita khusus fokus di ikan air tawar, di aquaculture-nya. Gitu. Dan yang ketiga adalah shrimp. Shrimp ini baru-baru gitu ya, dan memang khusus buat di udang. Jadi berdasarkan komoditi. Gitu. Dan memang kalau bicara soal e-fishery, awalnya memang dari feeder itu. Gitu. Feeder itu kayak tempat makan ikan, dan itu IoT. Tapi itu buat bisnis atau buat perseorangan punya apakah produk itu khusus untuk yang punya tambak atau yang hanya akuarium pun sebenarnya actually produk itu awalnya bisa gitu? Enggak. Kalau akuarium enggak lah ya. Enggak ya, Tapi ada apa sih namanya? Ada kolam gitu ya. Kolam ya, sebatas kolam, dan itu ada memang suitable-nya gitu ya, berapa berapa. Karena kita akan mengatur tingkat lontarannya. Gitu. Jadi ada background di situ sih. Kenapa? Karena gini,
ternyata pas main di budidaya ikan gitu ya, hal yang jadi problem adalah itu pakan. Karena 70-90% itu biayanya, kosnya habis sama pakan. Karena tidak digunakan didistribusikan ke ikan dengan baik, atau karena apanya? Ada hal psikologis sih ya. Kalau misalnya teman tahu pembudidaya ikan ini siapa sih? Misalnya gini, mungkin bukan dream job setiap orang untuk jadi pembudidaya ikan, ya. Dan kalau kita turun ke lapangan, kita nemuin orang yang cukup ya sudah mature ya, mungkin sudah berumur ya. Di satu sisi kalau ditanya soal Pak, nilai ekonomiknya dari jual ikan apa gitu kan, dia nggak spesifik langsung tahu jawabannya gitu. Jadi dia cuma bilang gini aja, kalau saya nggak tahu kosnya berapa gitu ya, nanti untungnya berapa, yang pasti adalah kalau saya jual tanah berarti saya rugi. Sampai ke situ. Jadi proses edukasi di budidaya ikan ke petani itu buat kami cukup berat. Ya cukup jadi inilah ya waktu apalagi dulu-dulu gitu, yang awal-awal sebelum kita punya end to end platform. End to end yang punya servis tambahan segala macam gitu ya. Tapi dari situ kita belajar dan mengelola data yang ada gitu ya. Kita berkembang segala macam. Akhirnya kita punya servis-servis lain gitu. Merubah psikologis itu, edukasi, terus kita melihat bahwa kita bekerja sama, connecting gitu ya, the dog sama peer-to-peer lending gitu ya, founder kita, untuk para petani yang memang butuh dana tambahan gitu ya untuk mengembangkan bisnisnya. Gitu. Di satu sisi kita juga bisa ambil ikannya gitu, untuk B2B tadi. Jadi satu sisi ada nilai ekonomik yang mau kita jelaskan ke mereka, walaupun butuh waktu gitu ya. Jadi kita sebutnya ini petani ikan. Nah, petani ikan ini kan berarti beberapa masalahnya memang banyak. Maksudnya bukan beberapa, banyak masalahnya ya. Cuman memang berangkat dari produk e-feeder tadi ya. Feeder tadi, ternyata kita makin kenal, akhirnya kita tahu tanggung jawab dari kita tuh sebenarnya untuk edukasi tuh panjang. Barulah turun servis-servis lainnya. Yang tadi misalnya peer to peer ya, itu untuk apa? Untuk lending. Modal pertama kali beli bibit misalnya, atau ngembangin tempat. Dan itu sampai mereka distribute dan jual ikannya pun ada. Sekarang sudah ada servisnya juga di fishery kan. Betul. Oke. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, Mas. Boleh. Cuman mungkin sekarang kita bicara kayak tadi kan awalnya dari si feeder tadi. Tapi sebenarnya awalnya itu kenapa sih? Apa karena Mas CEO nih, Mas Gibran dulunya petani ikan, atau apa sih sebenarnya, Mas? Nah ini saya ceritain aja yang pernah beliau ceritakan juga gitu ya ke kami. Itu awalnya beliau kan sekolah di ITB gitu ya, jurusan biologi waktu saat itu. Dia menghadiri salah satu SKS gitu ya, study gitu ya, mata kuliahnya waktu itu aquaculture. Dosennya sangat menarik kata beliau gitu ya, dan nggak disangka-sangka gitu. Waktu saat itu ada pembahasan soal catfish. Jadi catfish itu lele, Mas? Bukan. Catfish itu ada patin sama lele. Nah, catfish ini di Vietnam itu ternyata punya teknologi untuk menumbuhkan ikan catfish lebih cepat. Cuman penyerapan lokalnya itu nggak begitu banyak. Penyerapan ini pembelian konsumsi lokalnya nggak banyak. Dan catfish itu kan sebenarnya nggak laku di Europe atau Europe atau and then US gitu ya, soalnya nggak ada warung pecel lele ya, pinggir-pinggirannya ya. Betul. Nah akhirnya mereka coba kayak ngefilet gitu ya. Ngefilet, di branding, di repackaging ulang, terus kulitnya dibuang gitu ya, broad line-nya juga diambil, jadilah dory fish, dan itu di branding dan itu laku. Di saat itu juga dosennya bilang bahwa ini tahun 2009 ya, ini 5 atau 10 tahun lagi akan masuk ke hotel Horeca gitu kan. Kalau dulu kan kalau kita lihat catfish itu kan di Indonesia lele sama patin itu ya cuman di pinggir jalan segala macam gitu ya. Ini bisa masuk ke hotel. Dan itu terjadi sebenarnya. Dosennya bilang waktu itu bahwa ini mereka ditantang gitu, mau jadi pelakunya atau cuman ngeliatin aja sih, jadi saksi gitu ya. Itulah yang membuat Mas Gibran punya kolam 1. Habis itu 20 dan terakhir setelah lulus itu ada 72. 72 gitu ya. Cuman Mas Gibran juga berpikir gitu kan, memang dia pengen tahu gitu, dan akhirnya dia cari petani yang punya kolam banyak. Waktu itu ada di Cirata dan itu punya 2000 kolam petani 1. Dan ditanya gitu, masalah utangnya apa?
pakan. Pasti ya masalah. Karena kalau once itu 1 kolam 2 kolam itu oke lah ya gitu ya. Tapi 2000. Once 2000 berarti ada 2000 orang yang ngasih makan. Ada 2000 mang-mang begini ya. Di satu sisi bisa jadi pembenihnya budidayanya tidak merata gitu. Kalau yang rajin-rajin, kalau yang malas-malas. Belum ada yang hilang misalnya. Ada 1 ember atau 1 karung yang mungkin dia jual lagi, itu tidak terkontrol gitu. Namanya human error lah, manusia ya. Terlalu banyak manusia juga. Betul. Habis itu baru dia menemukan, Pak, kalau dia ngomong ya ke petani, Pak Hajinya, kalau misalnya saya punya mesin otomatis yang bisa dikontrol dengan handphone gitu ya, untuk pakan ini, dan dia langsung menyebutkan nominalnya gitu ya, 5 juta mau nggak gitu ya, per 1 item. Dia bilang ya mau, kalau misalnya itu efektif dan berguna. Nah dari situ dia balik lagi itu. Jadi kayak di situ yang men-trigger beliau gitu ya. Habis itu dari situ beliau coba cari referensi segala macem. Akhirnya disuruh buat, karena itu passionnya dia gitu ya, dan dia menggeluti juga gitu ya di bidang, ya sempat jadi pembudidaya gitu ya, punya warung lele juga segala macem gitu ya. Habis itu ya jadilah startup Ifishery. Awalnya dari situ. Oke. Gitu. Berarti the first time Ifishery is a product yang berarti. Oke. Itu sih. Berarti masalah yang kalau kita berangkat kan sekarang masalahnya memang pertama adalah kemudahan dalam mengontrol pakan ikan. Betul. Tapi sekarang pasti banyak dong problem-problem lain yang mau di-solve. Apa aja sih, Mas? Betul. Nah, abis itu kan timbul hal lain gitu ya. Ada beberapa petani misalnya mau sih saya mengembangkan bisnis gitu. Untuk yang growth mindset nih ya, petaninya gitu ya. Cuman saya nggak bisa gitu. Kecuali ya makanya itu kita konekin ke peer to peer lending gitu ya, sebagai partnership kita buat mensupport mereka. Gitu. Di satu sisi problemnya ada lagi itu. Udah berkembang nih, tambah banyak ya kan, dari 4 kolam jadi 10. Cuman saya worry nih gitu ya, untuk penarikan ikannya gimana. Nah, kita siapin juga. Kita cari master buyer gitu ya. Sampai ke retail siapa yang menampung gitu. Nah, itulah udah satu end to end platform lah ya dari situ sih. Jadi per hari ini nih Mas. Ini buat teman-teman yang di rumah mungkin yang kita bicara kita bicara awamnya kali Mas ya. Saya misalnya punya tambak nih di daerah Cikokol gitu misalnya. Tapi saya nggak punya uang, saya bisa ajukan ke Ifishery untuk saya bisa dapetin pendanaan tadi. Lalu abis pendanaan itu ketika mau start juga saya bisa belajar di Ifishery Academy ya. Ifishery Academy. Iya, jadi kita ada plafon namanya Ifisheryku. Di situ juga ada plafon yang memang nggak setiap orang pakai karena segmented banget kan. Nah, itu ada sharing gimana cara buat ini segala macam. Saya bisa belajar tapi di situ. Dan memang kita arahkan kalau misalnya, satu lagi, peer to peer lending ini bukan berupa uang ya. Jadi berupa pakan. Jadi uangnya terkonvert berupa pakan, itu sih. Nah, setelah itu berarti saya bisa jualan, saya ikut dalam ekosistemnya ini, saya bisa juga dibantu dalam distribusi tarik ikannya tadi. Oke. Itu sih, Ifishery. Siap. Mas, ini juga kita lihat ada beberapa yang menarik juga nih, ada tarik ikan tadi udah jelasin. Si Kabayar ini pay later nih apa nih Mas? Tadi salah satu servisnya. Jadi dia sudah dapat plafon, itu pembayarannya nanti. Untuk membayar pakan tadi? Iya. Jadi pembayarannya boleh dibayar setelah waktu panen. Gitu. Berapa lama sih Mas biasanya Mas kayak gitu? Kalau tergantung ini ya, biasanya kalau nila lele, komoditas ikan nila lele itu di 3-4 bulan. 3-4 bulan ya? Dari benihnya. Tergantung jenis ukuran benihnya berapa dulu gitu ya. Kalau gurame itu bisa 8 atau 9. Itu sih. Mas, tapi kemarin saya ini di luar topik sih. Kemarin saya lihat di TikTok ada orang piara lele dimasukin ke septic tank, bener gak sih Mas? Lihat gak videonya? Dia masukin, di flash sama dia dipancing di jet pump. Betul. Jadi bohong gak ya Mas kali ini? Ini boleh keluar gak ada video? Kita nggak tahu lah ya, itu mungkin chattingan atau apa gitu ya. Tapi yang pasti kan memang sifat natural lele itu kan kanibal. Dikasih ini juga dimakan itu ya. Kalau nggak dikasih pakan, kalau lagi pengiriman, kita kan kalau ngirim fresh ya Mas ya. Dalam posisi hidup gitu ya, ditempatin gitu ya di truknya. Itu kalau misalnya dia lapar ya habis itu teman-temannya. Jadi ya. Tapi kan pengiriman paling berapa lama kan Mas? Iya betul. Tapi bisa juga dimakan teman. Waduh.
Jadi ya gitulah ya. Bisa makan temen berarti ya. Wah, kayak Gemini juga. Mas Ebi boleh nggak cerita tentang tadi kita udah ngomongin tentang flow-nya. Sekarang pengen tahu dikit tentang role. Oke, sebagai seorang head of sales and expansion. Day to day itu ngapain tuh Mas? Maksudnya mungkin teman-teman yang juga suatu hari nanti mau kayak Mas Pebi kerja jadi head of sales gitu. Sebenarnya ngapain sih tuh kerjanya? Oke, sales itu kan memang ujung tombak gitu ya. Kita memang dituntut ada target gitu ya. Target per tahun yang didistribusikan per kuartal, habis itu target per bulan gitu ya. Nah, memang tugasnya kita adalah kita gimana caranya kita mengontrol, memonitoring tim gitu ya di lapangan supaya achieve itu. Gitu ya. Number of sales yang tadi dibuat tarik ikan. Beda-beda. Oh, beda-beda. Jadi metriknya beda-beda. Sorry. Kalau di first mile tadi gitu ya, yang antara si pembelian pakan dan si petani itu juga terus geser. Di mid mile itu juga downstreamnya last mile-nya gitu juga. Semua punya matriks beda-beda ya, dan timnya pasti beda-beda ya? Gitu. Kalau tim yang memang di first mile ya berarti KPI-nya ya situ petani sama konekin nanti ke untuk tarik ikannya. Gitu. Apalagi tuh Mas? Nah, di satu sisi kan kalau sales itu orang di lapangan ya. Kita tuh harus berpikir bahwa kita intermediaries gitu ya. Jadi kalau kita speak as the management speak gitu ya. Kalau misalnya speak as the operation speak gitu ya. Atau marketing speak. Pas kita ketemu sama klien gitu. Dan kita akan ngomong gitu ya ke manajemen speak as the client ini feedback. Jadi di situ tugasnya kita, makanya kita harus dituntut tahu tren. Gitu. Dari mata manajemen dan juga dari mata pelaku dong. Tren itu kan bisa beda-beda. dari bawah tuh dari manajemen gitu. Untuk kita bisa tahu ya. Betul. Dan ini kan tren ini supaya kita lebih siap gitu ya untuk oh ini nanti pas mau lebaran gitu ya. Demand-nya bakal tinggi, harga ikan bakal naik segala macam gitu ya. Terus udah gitu di satu sisi ini curah hujan tinggi nih gitu tingkat kematian harus diwaspadai buat petani gitu ya. Kalau perlu dikasih probiotik biar kuat gitu ya untuk beberapa ukuran gitu. Nah, trennya ini kan harus di-report buat kami gitu ya. Khususnya kalau misalnya memang teman-teman nih udah jadi sales dan udah bagus terus jadi manajer, diangkat jadi supervisor, harus bisa sales sekarang sih dituntut untuk bisa data analisis sih. Ya pasti ya. Melihat tren segala macam. Jadi kita untuk manage weekly-nya gitu ya, monthly-nya itu bagus juga. Jadi kita speak-nya ya speak with data gitu. Ternyata tingkat kegagal panen tinggi ya berarti ada something wrong gitu. Betul. Bukan cuma ngomong hujan gitu ya berarti Mas ya. Betul. Oke. Kalau misalnya kita bicara tentang Mas Pebi tadi sebagai penengah lah. Jadi mengerti juga apa yang ada di lapangan, tapi mengerti juga apa yang di manajemen. Apa sih beberapa challenge yang mungkin dihadapi oleh Mas Pebi dalam menghadapi petani-petani ikan ini nih? Masih ada banyak hal lucu lah harusnya ya. Ini kan memang segmented. Jadi gini, ya tadi saya pernah bilang bahwa pembudidaya ikan itu bukan bisa jadi bukan dream job dari setiap orang. Khususnya yang masih muda gitu ya. Kita ketemu petani pun belum sudah psikologisnya juga udah beda gitu ya. Yang tadi masih dia udah nyaman nih gitu ya, jadi dia udah nyaman ya udah saya gini aja gitu kan. Terus nggak menuntut untuk jadi growth gitu ya. Dan ya cukup lah untuk ngasih makan anak gitu ya, kolahin gitu ya. Segala macam. Jadi itu sih, dan tingkatkan kita affordable kayak teknologi gitu ya ke mereka. Itu pun nggak bisa langsung diserap, jadi edukasinya tuh benar-benar lama karena kita lihat ya Android aja nggak punya gitu kan. Jadi masih kayak 2G itu ya yang, dan itu kita edukasinya itu benar-benar kayak once mungkin ya, sebelumnya itu lebih susah lagi sebelum kita punya service yang lain gitu. Tapi saat ini pun adoption ini jadi memang challenge di kita. Gitu sih, karena para petani itu tidak mengetahui nilai ekonomik sebuah ikan kalau dijual. Dia by feeling aja kayak tadi kan, karena dia udah di survival mode. Gue kayak gini, kalau misalnya ternyata gak apa-apa lah, gak usah dijual, harga pasaran lagi rendah, nantilah nunggu gitu ya. Jadi gak dipanen gitu ya, mungkin pas datang keluarganya baru dipanen. Lagi ramai udah ambil. Betul. Nah itu sebenarnya ada nilai ekonomik di situ, dan mereka nggak tahu, dan karena mereka nggak bisa menjembrengkan cost structure dari setiap produksi mereka gitu kan. Makanya ada teknologi feeder, jadi data feedingnya itu benar-benar
bisa melihatin mereka gitu. Tapi yang mendrive harga penentuan pricing kalau selama ini ya kita bicara di lapangan ya. Betul. Ya akhirnya dari pembeli aja dong gitu. Misal dari tengkulak atau dari ini ya udah beli aja gitu. Harga segitu ya dia juga nggak tahu itu untung apa rugi. Ya udah gitu. Karena gini, kan end customer-nya ya kita juga gitu ya. Iya benar. Di satu sisi mungkin tren kan beda-beda. Kalau lagi endemik kemarin kan proses sudah pandemik itu kan orang kayak punya duit lebih gitu ya. Jadi buying spend-nya juga bisa jadi berubah gitu. Ada switching lah ya. Misalnya wah, ya udahlah gue makan steak aja gitu kan. Untuk balas dendam gitu ya. Jadi nah itu mempengaruhi juga atau pas saat dimana mereka butuh uang untuk biaya sekolah segala macam. Itu agak switching tuh. Dari harga nilai kan lumayan ya harganya gitu. Switching ke lele gitu kan. Karena itu dipengaruhi juga. Once demand-nya benar-benar lagi nggak ada gitu, bukan nggak ada, lagi sedikit ya. Terus ternyata pas panen oversupply. Nah, ini kita harus matchmakingin gitu. Gitu. Berarti pengennya adalah kita mengajarkan mereka soal day of culture. Mudah-mudahan gini sih, maksudnya kan petani A, B segala macam punya pas waktu menanam benihnya kan beda-beda. Berharap ya nggak semuanya di hari yang sama juga gitu. Iya benar. Tapi bisa pusing. Jadi kita itu sih matchmaking. Jadi ada inequality dari sisi ekonomiknya gitu karena ada demand dan supply yang harus dijaga juga. Berarti salah satu tugas yang harus diemban oleh e-fishery ini bagaimana caranya kita bisa mengedukasi si para petani ikan ini. Betul. Kalau misalnya lele itu 3 minggu tadi ya Mas. 3 minggu ya berarti kalau dia startnya di awal, anggap nih ini orang awam masih Mas saya. Kalau di start di awal bulan berarti pas tuh dipanennya pas tanggal tua tuh. Misalnya ini kan lele kan sobat tanggal tua kan. bisa kan Mas kayak gitu kan. Jadi jangan dibikin baru ditaburnya misalnya di minggu ketiga. Betul. Soalnya pas lo panen itu udah pada makan steak tuh, ya kan? Iya. Oke. Dan ini yang memang selama ini tidak pernah dipikirkan dulu ya mungkin ya, tidak dipikirkan oleh petani. Betul. Gitu. Tapi kalau kita bicara petani sekarang sebenarnya di lapangan banyak nggak sih Mas anak mudanya? Maksudnya yang tadi kan banyak kan yang lebih tua. Anak mudanya ini banyak juga nggak sebenarnya antusias ke sono? Ada. Cuman mungkin ya paling yang proaktif banget gitu ya. Itu mungkin ya dulu sempat kerja di mana, balik memang untuk melanjutkan usaha orang tuanya. Nah, gitu. Itu yang adapt sama teknologi, gitu data ya. Betul. Oke. Nah, kita memang balik lagi kayak mau menghidupkan kali ya, karena aquaculture kita itu sebenarnya gede gitu ya. Iya. Gitu sih. Dan memang kita negara maritim gitu ya. Iya. Tapi SMK tuh nggak ada yang aquaculture gitu? Ada sih. Jadi ini ada beberapa yang memang menarik. Kita ada satu inisiatif lah ya bisnis gitu model yang kita lagi piloting, lagi coba gitu ya. Itu ternyata ada satu sekolah yang memang dia ada jurusannya perikanan, SMK gitu. Oke. Dan mereka punya kolam-kolam tuh di ininya di kampung-kampung mereka lah ya. Iya di sekolahnya. Oh, di sekolah mereka. Di sekolahnya gitu. Nah, cuman ada beberapa hal yang memang ada supportnya gitu dari pemerintah, cuman memang belum jalan aja gitu. Nah, di satu sisi kita datang gitu ya, dengan ngasih solusi, ini gunain feeder gitu ya, edukasi juga ya pakan segala macam. Nah, di situ ya jadinya mereka kayak ya udah tahu gitu kalau ternyata di satu sisi kita bisa baca data pakan yang sudah terpakai ya gitu. Dan itu otomatis gitu. Karena kalau di budidaya ikan ini orang yang punya ikan itu harus sering-sering keluar, at least 3 kali 4 kali untuk ngasih makan ikan. Seret gitu kan. Jadi nggak mungkin banget itu akan dilakukan sama yang memang ini side job gua nih punya kolam gitu. Nggak bisa side joban. Iya. Jadi memang sehari 4 kali Mas. Iya, untuk ngasih makan ikan. Tuh, dan itu akan terbantu jadinya kan. Wah, ya udah di setting gitu ya, di feedernya ya udah dan ngasih makan otomatis gitu. Udah sih. Tapi bisa Mas kalau pagi dikasih makan, siangnya dikasih uang makannya aja buat malam gitu. Jadi suruh beli sendiri aja. Bisa. Biar enggak ribet gitu, bisa ya Mas. Kalau mau side job. Iya benar. Jajan sendiri loh gitu. Iya. Benar juga kalau lagi tua bisa di setengah-setengah gitu. Besok lagi. Iya, buat besok. Diangetin lagi ya kan. Beli makanan gitu setengahin. Ini malam sama ini besok. Ketahuan banget ya. Ketahuan. Pas kuliah gitu. Begitu. Nasi udah sampai kuning Mas. Oke. Mas, ini Mas Feby juga tadi spesifik nih megang daerah Jateng, Jatim, Sulawesi, Lombok, Bali dan juga Kalimantan. Ya, betul. Berarti megang first mile-nya, mid mile-nya dan juga last mile-nya. Sebenarnya kalau yang 3 ini nih bisa dijelasin lagi nggak Mas? Mungkin tadi spesifiknya udah kita omongin gitu. Kalau first mile tuh apa? Kalau ini tuh apa sih? Oke, jadi memang kita punya channel ya, alur change ininya ya, supply-nya itu ya.
Pertama kalau first mile itu ya suppliernya itu adalah petani bibit, bibit gitu ya, yang sama supplier pakan gitu. Supplier pakan dan petani bibit. Iya, supplier kita ya. Dan memang bayarnya itu adalah di klien kita adalah petani budidaya itu sendiri. Jadi kita mengkonekkan itulah ya dengan plafon Kabayan yang tadi pay letternya itu supaya mereka beli di e-fishery dan kita kirimkan gitu kan. Nah, itu first mile bisnisnya. Langsung beranjak ke mid-nya gitu ya. Mid mile ini adalah kita mengkoneksikan di saat petani sudah misalnya sudah growth lah ya, yang tadi 5 tiba-tiba jadi 10 gitu kan. Nah, ini proses tarik ikannya. Gitu. Jadi suppliernya adalah si petani itu juga. Beda lah sekarang. Jadi dia berubah, tadinya dia konsumen, sekarang dia jadi ini ya. Kita konekkan sama master buyer. Master buyer itu yang memang punya kemampuan untuk bisa distribusi, memanen, punya armada untuk mengirimkan langsung ke second level buyer gitu. Second level buyer itu ya memang dijual lagi gitu. Nah, yang second level buyer itu yang last mile. Gitu. Jadi proses dari master buyer ini yang bisa segala macam, baru ke second level buyer yang misalnya bisa membeli kayak ya 1 truk bisa segala macam. Kuantitinya lebih kecil dari si master buyer lah ya. Tapi ada MOQ-nya. Nah, habis itu baru mereka distribusi ke tradisional, modern trade atau horeca. Tapi second buyer ini sudah masih dalam ekosistemnya e-fishery nggak? Iya. Masih. Masih. Sampai ke buyer si horeca. Betul, masih. Jadi yang horeca ini sudah dikembangkan juga dari tahun ini. Berarti dari benar-benar dari bibit tuh. Sampai nyampe ke meja restoran kan. Betul. Gitu sih. Dan itu ya tadi ya tiga-tiganya e-fish juga, stream juga sama kayak gitu Mas. Iya. Stream juga sama. Nah kalau kita ngomongin tadi itu gue salah Mas. Tadi gue ngomong e-fishery academy, sebenarnya e-fishery kampus. Salah ngomong. Nah, ini tuh bekerja di perusahaan yang ini lucu juga ya, e-fishery tech tapi agriculture gitu. Jadi kan biasa kalau tech ini aplikasi ini ini. Tapi ini lucu juga nih ngomongin perikanan gitu. Gimana sih work environment-nya, Mas? Memang gitu sih. Awal memang kalau kerja di startup gitu ya, di fishery khususnya gitu ya, memang kita dibuat kerja mungkin senyaman mungkin gitu ya. Gitu ya. Jadi semua yang bisa divisualisasikan gitu ya, dengan open space segala macam gitu ya. Ada dekor segala macam yang buat orang nyaman, terus ada meja ya buat ada hobi-hobi segala macam. Itu disiapkan gitu. Jadi itu work environment yang dibuat gitu ya. Di satu sisi mereka juga tidak lupa dengan work balance-nya gitu. Jadi mereka membangun sebuah komoditi yang memang kita punya interest yang sama gitu. Kayak futsal, terus baca buku gitu, terus udah gitu menulis, terus banyak lagi gitu. Klub-klub yang memang dibangun khusus buat ya supaya balance lah ya, work balance-nya gitu. Nah, itu sih. Itu yang pertama. Kedua memang kita dikasih value. Setiap startup itu dibikin value-nya kita itu kan memang divisualisasikan ada gitu, dan ada yang memang udah terpateni gitu di kitanya gitu. Secara nggak sadar semua inisiatif dan bisnis lain yang kita jalani itu pasti tanya dulu ini bermanfaat gak buat petani gitu. Karena kalau tadi bilang kita dikejar sama buat ke series D nih. Tapi sebenarnya kalau dari founder kita gitu ya, Mas Gibran dan Mas Krisna, itu tidak memworrykan itu. Tapi mereka lebih worry dengan inisiatif yang memang kita lagi buat, proses bisnis yang baru gitu ya. Itu ada impactnya nggak ke petani? Jangan cuman inovasi aja gitu. Iya, jangan mikir soal growth segala macam, tapi ada impactnya nggak gitu. Nah, itu yang dibangun, dan itu mungkin core value yang memang sudah tidak divisualisasi tapi yang memang udah ada di situ. Jadi value di dalam internal lah yang memang diturunkan di setiap tadi stakeholder semuanya gitu. Betul. Nah, di satu sisi yang tadi ada kampus ya. Kampus e-fishery ini tadi mencakup, sebenarnya kampus e-fishery itu mencakup semua yang tadi tuh, sampai hobi, punya same interest yang sama. Kayak ya main kamera segala macam itu diwadahi gitu ya. Jadi di situ ada proses kita belajar, disuruh belajar juga sama orang-orang yang mungkin dari internal kita udah expert juga gitu. Jadi ada sharingnya gitu, dan kita juga bisa jadi speaker untuk sharing keluar gitu ya, mungkin ke anak-anak kampus yang masih kuliah segala macam. Nah, itu difasilitasi. Dan nggak cuman ngomongin perikanan doang kan kampus ini, Mas, tadi mau kamera pun bisa juga gitu ya. Terus
di satu sisi ya kayak kita lah ya, kita itu kan kalau kerja di yang perusahaan yang well established itu kayak mungkin sudah ada seragamnya segala macam. Kalau kita kan bebas berekspresi, itu salah satu nilai plusnya sih. Gitu. Yang terakhir WFA, work from anywhere gitu ya, bukan di rumah ya. Jadi kita kerja sambil mengunjungi petani segala macam, dan itu tidak membatasi. Songkes memang kita bertanggung jawab atas waktu kerja kita per harinya gitu sih. WFA ini jadi salah satu syarat kali ya, bukan syarat, beberapa syarat yang akhirnya sekarang orang mau kerja nih kalau lu WFA. Jadi kalau udah nggak WFA gue udah aduh. Gitu. Iya. Jadi pandemik itu ada positif juga ya kan. Jadi kita bisa meeting ya dimanapun gitu ya. Benar. As long as ada connection. Kalau nggak ada COVID ya mungkin kita nggak segampang itu untuk Zoom gitu ya Mas, atau Google Meet gitu. Padahal kadang-kadang meeting juga cuman udah gitu. Tapi macetnya itu tuh jalan ke kantor tuh ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas. Kalau kita ngomong kayak sebagai berarti tadi udah berapa tahun? 1,5 tahun ya? 1,5 tahun di Fishery ini. Apa sih benefit yang sudah diberikan e-Fishery ini ke Mas Feby, dan juga sebenarnya apa nih kayak yang dirasakan lah gitu. Nah, benefit ini apa nih? Termnya mungkin contohnya tempat tinggal kamar mandi dalam. Tapi tempat tidur luar. Iya. Maksudnya benefit pelajaran lah mungkin kayak secara value tadi udah. Terus mungkin kayak ternyata tadi tuh yang mungkin teman-teman yang denger ternyata gue bisa ikut e-Fishery kampus tuh. Betul. Menarik ya. Atau ternyata ada program apa mungkin kalau orang internal mau bikin kolam sendiri misalnya didukung, atau apa sih benefit-benefit yang memang akan didapatkan gitu. Oke, mungkin ini ya kalau teman-teman founder gitu ya di rumah pengen tahu misalnya kalau mendirikan sebuah perusahaan gimana sih? Ya paling bener itu kerja di startup. Karena bisa jadi satu orang mengerjakan beberapa hal, tapi itu good thing gitu ya. Kalau makin banyak tingkat startupnya, makin banyak yang di-hire-nya, berarti udah mulai spesifik tuh kerjaannya gitu. Itu satu. Yang kedua, saya di sini kayak belajar sih. Kayak belajar. Serius. Jadi kayak di startup itu kan membangun suatu bisnis yang memang bisa jadi akan terus improve. Dalam proses improve-nya ini menetapkan bahwa nanti next-nya inisiatif yang akan saya jalankan itu sustain nggak? Gitu ya. Tahu lah ya beberapa startup kan kalau dulu gitu ya, ada yang memang dia fokusnya buat exit gitu ya. Nah segala macam. Nah contohnya apa Mas? Kan nggak boleh ya. Nggak boleh. Jangan. Ada capital gain lah ya. Memang aimingnya ya buat dijual lagi buat ke founder B atau founder C. Gitu. Tapi di ini yang berbeda dari Fishery itu dia nggak ngelihat itu. Karena kalau dilihat dari kurun waktunya kita udah 9 tahun Mas. Udah lama. Udah lama banget gitu ya, dan memang pengennya memberikan impactful ke petani gitu ya. Nah di situ kita dituntut untuk membuat suatu ide. Jadi kita masih bisa nih kalau di well established perusahaan itu udah kayak robot gitu. Jadi jurinya udah jelas, nanti bulan depan ada produk baru nih, nanti iniin seminggu ngapain gitu ya, hari Sabtu ketemu apa segala macam. Kalau ini enggak, kita yang buat. Harus riset dulu, minta feedback dari customer ya segala macam. Betul. Ini contoh ya, bisa dibilang mungkin ya tahu lah ya, ada pabrikan mobil nih yang sedang lagi naik daun, tahu lah ya Mas ya. Nah ini kan di-compare sama pabrikan yang memang sudah lama gitu, yang ibaratnya semua orang tahu ini produk dari Jepang nih, dan aftermarketnya juga ada segala macam. Tapi di satu sisi yang startup ini dia ngebangun value yang lain gitu, which is dia kayak mengembangkan kok baterai mahal ya, itu kan dari situ ya, baterai mahal dia kulik lagi tuh. Jadi kalau di startup itu ada yang namanya istilah first principle thinking, gitu ya. Ada yang memang ngikutin, jadi dia jadi orang yang memang pertama kali gitu punya bisnis seperti ini. Nah, kalau misalnya di Fishery nih, saya bisa bilang gini sih Mas, we are the largest gitu ya company ikan di Indonesia dan di Asia bisa jadi gitu ya, dan probably globally. Gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari situ, berarti belum ada, karena ranah yang kita jalanin, segmen yang kita jalanin, tidak semua orang mau menggelutinya gitu. Betul. Akhirnya ini jadi ladang pembelajaran yang betul.
apa ya valuable, nggak bisa dipelajari di mana lain. Orang kalau tadi most probably the biggest in the global gitu misalnya. Betul. Nah terus di satu sisi orang lokal juga. Ya. Jadi dari banyak startup yang saya pilih, saya melihat itu sih. Jadi first principle thinkingnya dan foundernya gitu. Makanya di satu sisi saya nyamannya di situ gitu ya. Jadi ada hal yang memang tidak bisa, karena setiap hari saya melakukan proses belajar sih Mas di sini. Sama kayak teman-teman nih kalau udah lulus tuh, terus punya kesempatan ngikutin kayak manajemen trainer, itu sebuah kesempatan, blessing lah ya. Kenapa? Karena kalian masih baru gitu ya. Saya pun dulu gitu ya, pas datang itu kayak diliatin gitu ya dari untuk lagi ini apaan gitu ya, karena anak baru kok udah mulai ngacak-ngacak segala macam gitu ya. Tapi nah itu sebenarnya yang kerjaan di startup itu seperti itu. Dan kalau di well established kayak ada blocker, jangan dulu. Kalau di sini memang udah ide itu dimakan gitu ya. Harus proaktif justru. Betul. Jadi the best team itu saya dapat ya probably saat ini gitu ya, ini di Visery, karena memang kita dituntut untuk lebih bisa open minded gitu ya. Mau penerima masukan, harus bisa sharing juga. Sharing is caring kan ya. Gitu ya di kampus. Nah gitu sih. Mungkin terakhir teman-teman yang mungkin sekarang tertarik lah gitu untuk join nih Visery. Apapun yang mungkin nanti yang ada opening jobs openingnya mungkin kita nggak tahu specifically ya, tapi apa sih Mas yang harus dimiliki seorang mungkin teman-teman yang fresh graduate ini untuk bisa fit in lah sama culture-nya Visery gitu. Yang pertama yang gue sih selalu bilang ke teman-teman khususnya sales ya. Harus ada niat dulu sih. Itu penting ya. Itu penting. Niatnya mau apa dulu. Biasanya ada pendorong sih Mas, ada stimulusnya gitu. Kalau gue punya keluarga gitu ya yang harus, dan gue juga nggak munafik kalau misalnya memang gue butuh incremental misalnya dari sisi package segala macam. Makanya gue kalau teman-teman ada kan, teman-teman nanti kerja pasti ada KPI-nya itu yang membedakan mungkin teman-teman sama yang lain mungkin di peers-nya gitu ya. Once ibaratnya teman-teman punya KPI, ya saran gue adalah do the best aja, bukan jangan sampai nyaman lah. Karena kalau nyaman itu bahaya gitu. Apalagi di startup ya. Nah gitu sih. Dan nanti ya ada ibaratnya ya kalau permata gitu ya, di lumpur pun masih kelihatan ya kilauannya segala macam. Nah gue merasakan itu. Jadi pas di startup, di Janda startup, mantan bos gue kan ada ya dulu ya, itu juga masih sering kontakan, masih sering ngajakin, karena di saat sudah nyaman gitu ya, apalagi untuk level head gitu ya, untuk level VP di hiring di perusahaan yang lain, itu pasti bawa tim. Karena nggak mau lagi mulai dari nol gitu ya. Benar. Dan itu pada saat ini ya itu yang saya temukan. Saya punya best leader yang memang juga direct report saya itu, yang selalu ngomongi kita gitu lah ya, segala macam, dan juga ngelihat foundernya juga ya. Saya jujur sih masuk ke Visery karena mungkin terpikat sama pesonanya jadi foundernya itu juga. Ya bisa dibilang neko-neko lah ya. Memang punya vision yang jelas buat aquaculture ini sih Mas. Karena ini masih jauh lah ya PR-nya ke depan. Betul. Dan saran saya tadi kan satu niat ya, kedua sih disiplin. Disiplin karena ya anyway kita hidup di competition sih. Whatever itu di competition gitu. Tapi bukan berarti kita cari muka ya. Karena ya saya tadi bilang gitu ya, kalau misalnya permata di lumpur tuh bakal kelihatan. Gitu. Disiplin sih, disiplin di waktu itu yang sangat susah gitu. Apalagi dengan banyaknya kebebasan ini. Betul. Saya ya kalau disiplin saya belajar sama orang Jepang ya kan. Orang Jepang itu malu telat datang lebih cepat sejam. Gitu ya, dibandingkan telat 1 menit. Itu mempengaruhi. Jadi memang kalau dia udah setengah jam, padahal masih setengah jam itu. Saya punya bos dulu orang Jepang gitu ya, rewel ya karena ya udah ini nih padahal kan macet ya. Padahal kalau culture kita kan biasa gitu ya, telat gitu ya. Itu akan membentuk sebuah reputasi sih. Dan juga kebiasaan gitu. Dan karena kalau mereka teman-teman misalnya memang mau masuk ke industri sales gitu ya, hal yang pasti adalah reputasi sih yang harus dijaga gitu. Gitu aja sih Mas. Terus kalau misalnya ya mau gabung sama Viseryan bisa cek di websitenya, kita lagi buka lowongan juga gitu ya. Di website ada ya Mas ada. Ya. Ini berarti nanti dimunculin di sini nih di evisery.com, ada di karir di evisery.
Ya. Teman-teman bisa lihat aja jobs openingnya dan bisa di submit di sini juga nih. Lihat semua lowongan. Ya. Mas Feby, thank you banget udah Makasih mau banyak sharing sama kita jauh-jauh ke sini ke Tangerang. Ya, udah ini juga invite saya gitu ya sama. Thank you. Udah sabar juga nih. Thank you. Udah lama ya. Iya. Thank you banget Mas udah mau mampir. Menarik banget pembicaraan kita. Semoga semua yang direncanakan oleh Mas Feby dan tim dan juga seluruh tim eVisionary bisa tercapai di tahun ini dan juga di tahun-tahun ke depan. Amin. Dan menjadi kebanggaan juga pastinya untuk Indonesia ya, membawa industri ini semakin baik lagi. Oke. Dan makasih juga nih buat temen startup gitu yang undang kami, mudah-mudahan terus menginspirasi ya podcastnya, banyak pembelajaran juga saya lihat di situ. Thank you Mas Feby. Ada segmennya juga gitu ya. Gitu sih. Thank you Mas Feby. Makasih. Thank you teman-teman yang udah dengerin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.